Saat PM Taiwan menegaskan bahwa kembali ke China bukan pilihan, juru bicara Beijing justru memperingatkan bahwa Taiwan sedang bermain api. Pada saat yang sama, dunia menyaksikan ironi yang semakin memekat. Latihan militer saling berhadapan, armada sipil China dilatih seperti pasukan D-Day era Perang Kedua, MQ-9 Reaper Amerika Serikat jatuh di dekat perairan sensitif, dan Jepang mengerahkan rudal setelah drone asing melintas di Yonaguni. Di tengah semua itu, Taiwan menaikkan anggaran pertahanannya ke level tertinggi sepanjang sejarah. Namun ada satu titik balik yang belum dibicarakan. Tunggu hingga bagian berikutnya, karena justru di sanalah letak ironisnya. Keputusan Taiwan mengalokasikan 40 miliar US dollar setara sekitar 665 triliun rupiah untuk belanja pertahanan, menegaskan keseriusan Taipei membangun proyek besar yang oleh banyak analis dijuluki Taiwan Dome, sebuah payung pertahanan terpadu untuk menghadapi ancaman invasi Cina. Pengumuman Presiden Lai Ching-te ini muncul seiringan dengan peringatan Pentagon bahwa Xi Jinping telah memperingatkan tentara pembebasan rakyat agar siap menyerang Taiwan pada 2027, sebuah target yang menjadi bayang-bayang strategis bagi seluruh perhitungan militer Taiwan. Dalam paket anggaran tambahan 2026 hingga 2033 itu, Taiwan memborong berbagai sistem persenjataan dari Amerika Serikat, rudal pertahanan udara, amunisi presisi jarak jauh, modernisasi jet tempur, peningkatan radar, hingga infrastruktur komando dan logistik. Menteri Pertahanan Wellington Ko menyebut bahwa data teknis awal dan daftar item pembelian telah diberikan langsung oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, menandakan kesiapan Washington mempercepat penguatan Taiwan. Taiwan Dome bukan sekadar peningkatan senjata, tetapi konsep pertahanan menyeluruh yang mengintegrasikan deteksi dini, respon cepat, serta kemampuan serangan balasan untuk menutup celah yang mungkin dimanfaatkan tentara pembebasan rakyat dalam skenario invasi amfibi. Anggaran ini juga diperkirakan menciptakan 90.000 lapangan kerja dan mengalirkan ratusan miliar dolar Taiwan ke ekonomi nasional. Meski masih menunggu persetujuan parlemen dan menuai kecaman keras Beijing, pemerintah menegaskan tanpa pertahanan kuat tidak ada masa depan aman bagi Taiwan. Di tengah lonjakan anggaran pertahanan tadi, Beijing kini menunjukkan bagaimana investasi raksasa itu diarahkan langsung untuk mensimulasikan skenario invasi nyata ke Taiwan. Latihan militer Tiongkok semakin menunjukkan pola yang konsisten. Beijing sedang menguji kemampuan invasi besar-besaran melalui laut dengan memadukan armada sipil dan militer. Salah satu komponen yang paling mencolok adalah penggunaan armada bayangan yang terdiri dari feri mobil sipil. Citra satelit memperlihatkan bagaimana kapal-kapal sipil ini dikomandoi untuk mempraktikkan tugas militer, membawa pasukan, kendaraan lapis baja, dan logistik menuju pantai sasaran. Model operasi ini menyerupai pendaratan gaya D-Day, memanfaatkan volume angkut besar feri sipil untuk mempercepat pengerahan gelombang pasukan pertama. Di fase lain latihan, tampak tongkang pendarat raksasa yang dirancang untuk merapat di pantai dangkal dan menggelar peralatan berat secara cepat. Kapal-kapal ini memiliki fungsi ganda, bisa menurunkan pasukan dalam jumlah besar sekaligus menyusun modul dermaga terapung yang saling terhubung. Menurut analisis terbuka, desain ini memungkinkan tentara pembebasan rakyat membangun dermaga modular hanya dalam hitungan jam, sehingga logistik, amunisi, dan kendaraan dapat terus mengalir dari kapal ke daratan tanpa perlu menguasai pelabuhan utama terlebih dahulu, sebuah kemampuan krusial dalam operasi invasi. Pilar lain persiapan invasi adalah kapal serbu amfibi modern, terutama keberhasilan uji coba perdana tipe 076 Sichuan, kapal serbu amfibi raksasa pertama di dunia dengan bobot lebih dari 40.000 ton. Kapal ini dirancang membawa drone, helikopter, kendaraan amfibi, serta sistem komando untuk operasi lintas pantai. Uji navigasi Sichuan bertepatan dengan perhatian global atas meningkatnya kekuatan militer Cina, memperkuat dugaan bahwa Beijing kini memasuki fase kesiapan tingkat lanjut. Setelah melihat bagaimana Beijing mempersiapkan skenario invasi, penting untuk memahami kesenjangan kekuatan militer yang menjadi latar strategi seluruh dinamika ini. Kekuatan militer China dan Taiwan pada tahun 2025 menunjukkan ketimpangan besar di hampir semua dimensi, terutama anggaran, jumlah personil, dan aset tempur darat, laut, udara. Dari sisi anggaran, China mengalokasikan lebih dari 266 miliar US dollar, sementara Taiwan hanya sekitar 19,7 miliar dolar.
selisih lebih dari 13 kali lipat. Perbedaan ini secara langsung memengaruhi kemampuan modernisasi, produksi alutsista, dan kapasitas pelatihan jangka panjang. Untuk sumber daya manusia, China memiliki 2,03 juta personil aktif, sedangkan Taiwan hanya 215.000. Taiwan memang unggul pada cadangan yaitu 2,31 juta, namun kesiapan tempur dan rotasi pasukan tetap didominasi Beijing. Dari sisi populasi dan tenaga kerja, China memiliki basis mobilisasi yang jauh lebih besar. Untuk kekuatan udara, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat mengoperasikan sekitar 3.309 pesawat, termasuk 1.212 jet tempur. Sementara Taiwan memiliki 761 pesawat dan 285 jet tempur. Keunggulan China terlihat dalam pesawat serang khusus, tanker udara, dan jumlah helikopter, memberi Beijing kemampuan proyek daya dan dukungan logistik yang lebih luas. Pada kekuatan darat, China memiliki 6.800 tank dan lebih dari 144.000 kendaraan lapis baja, kontras dengan Taiwan yang mengoperasikan 888 tank dan 19.900 kendaraan lapis baja. Dominasi artileri China baik self-propelled maupun roket juga memperbesar tekanan dalam skenario invasi. Di sektor Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat merupakan armada terbesar dunia dengan 754 kapal, termasuk 3 kapal induk, 61 kapal selam, dan 50 destroyer. Taiwan hanya memiliki 97 kapal tanpa kapal induk dan hanya 4 kapal selam. Selisih ini menjelaskan kemampuan China untuk mengepung, memblokade, dan mengawal operasi pendaratan dalam jumlah yang besar. Secara keseluruhan, perbandingan 2025 memperlihatkan bahwa Taiwan menghadapi tantangan berat dalam menghadapi tentara pembebasan rakyat secara konvensional, sehingga strategi asimetris, pertahanan berlapis, dan dukungan sekutu menjadi faktor penentu kelangsungan deterensinya. Dengan memahami ketimpangan kekuatan tersebut, kita bisa melihat bagaimana skenario konflik yang dirancang Beijing memanfaatkan keunggulan militernya untuk menekan Taipei secara bertahap. ASPI menggambarkan 4 jalur yang mungkin ditempuh Beijing untuk menundukkan Taiwan: subversion, quarantine, blockade, dan invasion. Keempatnya dirancang berjenjang dari level tersembunyi hingga eskalasi penuh dengan tujuan utama melemahkan Taiwan tanpa memicu perang besar kecuali terpaksa. Dalam skenario subversion, Beijing memanfaatkan jaringan simpatian dari pro-China yang sudah lama tertanam di Taiwan untuk menciptakan kekacauan sosial dan melemahkan legitimasi pemerintah. Serangan cyber, sabotase infrastruktur, penyebaran propaganda, hingga rekayasa kerusuhan dapat digunakan untuk mengguncang stabilitas internal. Respon Taiwan dalam fase ini sangat bergantung pada ketahanan politik domestik, keamanan digital, serta kemampuan kontra-intelijen untuk membongkar Fifth Column sebelum situasi berkembang menjadi alasan intervensi China. Pada tahap quarantine, China Coast Guard menjadi alat tekanan utama. Atas nama inspeksi keamanan, Beijing dapat membatasi barang keluar masuk Taiwan sambil melakukan cyber attack dan perang informasi. Tantangan bagi Taiwan dan sekutunya adalah menentukan batas tindakan yang masih dianggap lawfare dan kapan harus memberikan respon diplomatik maupun ekonomi yang lebih tegas untuk mencegah isolasi total. Skenario blockade merupakan loncatan menuju konflik terbuka. Dengan kekuatan udara dan lautnya yang sangat besar, Beijing mampu mengepung Taiwan dalam hitungan hari. Dalam kondisi ini, respon internasional khususnya kecepatan keputusan Washington dan Tokyo menjadi penentu apakah Taiwan dapat bertahan. Sementara itu, invasion adalah opsi paling beresiko namun paling final. Serangan rudal besar-besaran, dominasi udara, dan pendaratan amfibi akan membuka perang besar di selat Taiwan. Pada titik ini, respon Amerika Serikat kemungkinan menjadi faktor yang menentukan bukan hanya nasib Taiwan, tetapi juga stabilitas global. Di tengah meningkatnya skenario konflik dan respon langsung dari aktor-aktor regional, dinamika global kini ikut mengencangkan atmosfer krisis. Peran Amerika Serikat kembali menjadi pusat perhatian ketika aktivitas intelijen udara mereka di sekitar Taiwan meningkat drastis. Penerbangan RC-135W yang berputar di sekitar Hainan, lokasi 2 kapal induk Tiongkok, menunjukkan bahwa Washington terus memantau kesiapan tempur Beijing secara real-time. Ketegangan pun semakin memuncak setelah MQ-9 Reaper senilai puluhan juta dolar jatuh ke dekat perairan Korea Selatan
Diduga setelah memasuki wilayah udara Tiongkok. Insiden ini bukan hanya soal hilangnya aset militer, tetapi menegaskan bahwa permainan bayangan antara dua kekuatan besar semakin intens dan berbahaya. Jepang, sebagai sekutu utama kunci Amerika Serikat, turut terdorong masuk lebih dalam ke dalam lingkaran konflik. Tokyo memutuskan pengerahan rudal ke Yonaguni, pulau terdekat dari Taiwan, yang langsung memicu protes keras Beijing. Ketika sebuah drone yang diduga milik Tiongkok melintas di atas Yonaguni dan Taiwan, Jepang segera mengerahkan jet tempurnya. Reaksi cepat ini menunjukkan bahwa Jepang tidak lagi sekadar pengamat. Ia kini menjadi pemain aktif yang siap memotong jalur ancaman udara Tiongkok kapan saja. Nah, jika perang pecah, dampaknya akan mengguncang dunia. Ekonomi global dapat terjerembab dalam krisis baru, mengingat Taiwan adalah pusat industri semikonduktor dunia. Jalur perniagaan di Pasifik akan terganggu. Aliansi-aliansi besar mungkin terpecah, dan jutaan warga sipil berpotensi menghadapi bencana kemanusiaan. Konflik ini bukan hanya soal Taiwan, ia adalah titik tumpu stabilitas internasional. Banyak analis meyakini dunia kini sedang menghitung mundur menuju 2027, tahun yang dipandang sebagai titik genting. Pertanyaannya sederhana namun menggetarkan. Apakah kita sedang menuju perang terbesar abad ke-21?